hari ini banyak orang berjanji ya. Kemarin sih, sekarang udah masuk minggu tenang ya. Kemarin banyak orang janji. Nah, ini dicatat semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janjinya itu dicatat semua itu. Ya, malaikat yang mencatat. Sekecil apapun janjinya dicatat itu. Ya, kalau dalam janji-janjinya itu dia benar-benar ingin mewujudkan janji-janjinya, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau janji-janjinya itu hanya untuk untuk tujuan supaya dia dipilih dan sebagainya, atau untuk niatnya bahkan membohongi dan seterusnya supaya dia mendapatkan jabatan dan seterusnya, bahaya itu, Pak. Ya, jadi bahayanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau di dunia dia akan mendapatkan banyak kenikmatan ketika jabatan itu bisa diperoleh. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, jadi kejujuran ini adalah sesuatu yang wajib di dalam pandangan Islam, ya, kecuali ada hal-hal tertentu, ya. Jadi kadang-kadang kita nggak harus terlalu jujur juga, ya. Sebagaimana sering saya katakan, kalau dalam perang ya nggak harus jujur kita, Pak, karena perang itu tipu daya, ya. Jihad itu kan perang, ya. Kalau jujur ya nggak pernah menang kita, ya. Maka di dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang-perang yang dialami oleh Nabi itu adu strategi itu di sana, ya, adu taktik, ya, dalam perang, sehingga dengan jumlah yang tidak terlalu banyak atau sering umat Islam itu ketika berperang itu kalah jumlah, Pak, ya, kalah jumlah, tapi selalu menang, ya, karena gimana, strateginya dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, strateginya dipimpin oleh baginda Nabi yang mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi nggak harus jujur kalau dalam perang, ya, atau kalau mau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, boleh, kita nggak jujur-jujur banget gitu, ya. Nah, tapi secara umum, ya, jujur itu adalah menjadi bagian dari akhlak Islam, ya. Dikatakan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, ya, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke surga, ya. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakunu siddiqon, maka seseorang ketika dia bersikap jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang benar dan jujur, ya. Jadi ada daftarnya orang-orang yang jujur nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada kejahatan, ya, al-fujur, kepada kemungkaran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu atau kemungkaran itu akan mengantarkan manusia ke neraka, ya. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka seseorang yang sering berdusta, ya, seseorang yang sering berbohong, ya, atau dalam istilahnya kadzab, ya, kadzab itu pendusta, orang yang omongannya itu bohong terus. Beda dengan kadzib. Kalau kadzib itu bohong sekali ketika dia melakukan itu, kadzib, ya, huwa kadzibun, dia sedang berbohong, tapi nggak selalu bohong ucapannya. Tapi kalau kadzab itu terus berbohong, ya, maka Musailamah itu disebut dengan al-kadzab. Musailamah al-kadzab, nabi palsu itu, ya, karena ucapannya bohong terus dia, ya. Nah, maka dikatakan di sini, ya, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, ya, maka seseorang yang terus berdusta maka akan tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pendusta, ya. Jadi kita ini atau manusia itu sebagian besar lupa, ya, lalai, Pak, bahwa apapun yang kita lakukan itu ada hisabnya, ya, ada hisab, ada hitungan-hitungannya, Pak, ya. Bukan hanya tangan kita nanti yang akan diminta pertanggungjawaban, ya, bukan hanya kaki kita yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan hanya mata kita, bukan hanya telinga kita, ya, tapi mulut kita ini yang paling sering berbahaya, ya, mulut kita ini yang paling berbahaya, Pak, ya.
ini juga akan dihisab nanti. Setiap kata, setiap apapun yang kita katakan itu ada hisabnya. Ayatnya kan sering dibaca itu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan buruk itu akan ada hisabnya. Ya, termasuk ucapan-ucapan kita itu nanti ada hisabnya, Pak. Enggak usah difikirkan bagaimana cara malaikat itu mencatat, ya, bagaimana cara Allah itu menghitung nanti. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disinilah soal keimanan itu. Ketika Allah katakan tentang sesuatu yang tidak masuk di nalar kita, tidak masuk di akal kita, imani. Ya, setiap apapun yang dilakukan oleh seseorang, ya, apakah itu perbuatan baik, apakah itu perbuatan buruk, itu pasti ada hisabnya. Ya, termasuk mulut seseorang. Ya, jadi bayangkan kalau bohongnya terus-menerus, ya, sementara yang dibohongi bukan hanya 1-2 orang, gitu ya, banyak orang dibohongi, ya, bisa jutaan orang mungkin dalam hidupnya dia membohongi orang, ya, itu hisabnya bagaimana? Ya, jadi Nabi itu dalam perjalanan beliau, ya, di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu kan diberikan apa namanya, diantarkan oleh malaikat Jibril melihat surga, melihat neraka. Ya, jadi ketika Nabi melihat ada orang yang merobek-robek mulutnya, Pak. Ya, Nabi bertanya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia suka berbohong. Ya, jadi hati-hati, Pak, ya, dengan mulut kita ini. Nah, ya, ini ajaran Islam. Nah, kemudian yang kedua, ya, menepati janji. Ya, ini juga penting ini, Pak. Ya, hari ini banyak orang berjanji, ya. Kemarin sih, sekarang udah masuk minggu tenang, ya. Kemarin banyak orang janji. Nah, ini dicatat semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janjinya itu dicatat semua itu. Ya, malaikat yang mencatat. Sekecil apapun janjinya dicatat itu. Ya, kalau dalam janji-janjinya itu dia benar-benar ingin mewujudkan janji-janjinya, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau janji-janjinya itu hanya untuk apa namanya, untuk tujuan supaya dia dipilih dan sebagainya, atau untuk niatnya bahkan membohongi dan seterusnya supaya dia mendapatkan jabatan dan seterusnya, bahaya itu, Pak. Ya, jadi bahayanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau di dunia dia akan mendapatkan banyak kenikmatan ketika jabatan itu bisa diperoleh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Ya, hai orang-orang beriman, penuhilah ikatan-ikatan perjanjian itu. Ya, penuhilah janji-janjimu itu. Ya, atau ada yang lebih keras di sini ketika Nabi memperingatkan, ya, orang-orang yang mengingkari janji itu adalah bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Ya, ayatul munafik salasun. Ya, ada 3 tanda-tanda orang-orang munafik. Pertama, idza hadasa kadzaba. Ketika bicara dia berdusta. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan. Ya, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Dan ketika dia diberi amanah dia khianat. Ya, ini tanda-tanda orang-orang munafik. Sering disampaikan hadis ini, ya. Jadi kadang-kadang ada orang munafik tanpa sadar bisa, Pak. Ya, gampang berjanji karena udah terlalu biasa dia. Ya, nah kenapa orang-orang munafik itu sangat buruk, ya, dalam pandangan Islam? Ya, bahkan lebih buruk dari orang-orang kafir. Karena kalau orang-orang kafir itu jelas, ya, dia tidak mengimani Allah, dia tidak sholat, ya, dia tidak puasa, dia tidak berhaji dan seterusnya. Jelas dia, zahirnya jelas. Ya, dia tidak mengimani Islam. Tapi kalau orang-orang munafik itu zahirnya Islam, Pak. Ya, zahirnya Islam. Mungkin dandannya bisa dandan kiai, ya, dandannya bisa pakai gamis dan seterusnya, ya, tapi hatinya dia membenci Islam, itu bisa. Hatinya mungkin membenci ajaran-ajaran Islam, ya. Nah, ini bahaya kalau yang seperti ini kemudian dimiliki oleh seseorang. Ya, saya cerita kemarin itu kan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholatnya di belakang Nabi dia. Ya, sholatnya di belakang Nabi, Pak. Ya, sering ikut majelisnya Nabi. Ya, tapi kenapa kemudian dalam sejarah dia tercatat sebagai orang munafik? Karena hatinya sebenarnya benci Islam dia. Dia itu masuk Islam karena di Madinah itu arus besar masyarakat, ya, pada masa itu sudah berbondong-bondong masuk Islam. Ya, memuliakan baginda Nabi.
Ya, mereka sangat mempercayai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah salah seorang pembesar yang menjadi tokoh dari suku Khazraj, ya, tokoh suku besar ini Khazraj. Tadi di Madinah itu ada dua suku besar, Pak, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, dia mau nggak mau harus masuk Islam karena kaumnya, ya, rakyat Madinah itu banyak sekali yang masuk Islam. Lalu dia masuk Islam, ya, meskipun dalam hatinya sebenarnya nggak mau dia. Nah, lalu kenapa kemudian dia dalam sejarah dicatat sebagai orang munafik? Karena dia inilah orang yang menjadi pengkhianat dalam perang Uhud. Ya, dia membongkar strategi umat Islam, kemudian dia mempengaruhi beberapa, bahkan banyak sekali, hampir 300 tentara kaum muslimin yang kemudian mundur, tidak mau ikut perang karena provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ya, jadi ini tercatat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, makanya sampai sekarang kalau orang memberikan contoh orang munafik pada zaman Nabi, ya orang ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia juga ini yang memfitnah, ya, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia katakan Siti Aisyah radhiyallahu anha melakukan selingkuh. Ya, lalu kemudian turun ayat kan yang kemudian meluruskan persoalan itu. Ya, jadi orang munafik itu zahirnya Islam tapi hatinya benci Islam. Ya, nah, jadi bahaya, dan mereka ada di neraka hawiyah, ya, neraka yang paling dasar. Ya, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di tingkatan yang paling dasar di neraka nanti. Ya, jadi menjadi bahan bakar neraka itu. Ya, maka kalau kita lihat kan di dalam banyak ayat seringkali Allah mengatakan fatakun nar, takutlah kalian terhadap neraka. Ya, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya, jadi di bagian paling bawah neraka itu disebut dengan neraka hawiyah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Nah, manusianya itu siapa? Ya, orang-orang munafik ini. Ya, selain juga orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang kebangetan, gitu ya. Jadi ada di bagian paling bawah di neraka itu. Ya, jadi hati-hati dengan ucapan kita. Ya, hati-hati dengan janji kita. Hati-hati dengan amanah yang diberikan kepada kita, ya, karena ini semua sekecil apapun, ya, akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin ditanyakan, ya, kalau kita tidak sanggup atau kalau kita tidak yakin akan melakukan sesuatu, jangan bilang insya Allah. Ya, kemarin ditanyakan, ya. Kalau kita bilang insya Allah, ya, ketika kita diberi amanah atau ketika kita berjanji, itu harus sudah ada dalam hati kita, kita mampu melakukan itu, kita bisa melakukan itu. Ya, harus sesuatu yang sudah pasti. Ya, semua sudah pasti akan kita lakukan. Ya, hanya Allah nanti yang menentukan apakah itu akan terwujud atau tidak. Nah, baru kita bilang insya Allah. Ya, jika Allah berkehendak. Ya, jadi untuk janji pun, kalau kita nggak yakin bisa memenuhi, jangan bilang insya Allah, Pak. Ya, mudah-mudahan nggak ada halangan, ya. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa, ya, gitu. Ya, dan seterusnya. Baik, itu yang kedua, ya, menepati janji.